Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arvita Putrisanti dengan NIM akhir 4003. Saya Liza Putri Melinda dengan NIM akhir 4005. Saya Maulida Sintiabella dengan NIM akhir 4012. Baik, yang pertama yaitu makna proklamasi kemerdekaan. Makna dari proklamasi kemerdekaan yaitu bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain secara layak sebagai bangsa dan negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dalam hubungan internasional. Makna proklamasi sendiri bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia menjadi pernyataan de facto menaikkan martabat bangsa, dapat memulai perjuangan sebagai negara baru, dan tonggak sejarah negara Indonesia. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan dibagi menjadi dua, yaitu ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah dan juga upaya mempertahankan kemerdekaan diplomasi. Yang pertama yaitu perjuangan kemerdekaan di berbagai daerah. Yang pertama pertempuran Surabaya, yang dimana pertempuran Surabaya dilakukan pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara sekutu yang mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Selanjutnya, pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen TED Kelly mendarat di Medan dan dibonceng Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Yang selanjutnya Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api ini ialah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Selanjutnya, agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Selanjutnya, pemberontakan PKI Madiun 1948. Puncak gerakan dari PKI ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dilatar belakangi terbentuknya FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Tujuannya yaitu mendirikan negara Republik Soviet Indonesia Komunis dan usaha perlawanan yang dilakukan yaitu pemerintah ini mengadakan operasi militer di Jawa Tengah, Jawa Timur,
dan di Jawa Barat. Yang terakhir, agresi Belanda II. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh terjadinya agresi Belanda II yang disebabkan karena perundingan Renville mengalami kemacetan. Tujuannya yaitu mengadakan agresi militer, yang kedua untuk menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah. Yang berikutnya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi ada 4. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini dilakukan pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Hasil perundingan yang dihasilkan yaitu antara lain, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Juni 1949. Dan pelanggaran yang dilakukan pada perjanjian ini yaitu pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus, yang dimana Gubernur Jenderal Haji Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Yang kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat. Hasil perundingan yang dihasilkan yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, Perjanjian Rumrujen. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Hasil perundingan yang dihasilkan yaitu Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang terakhir, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar ini dilakukan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar ini yaitu Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat, dan juga mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan Belanda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya, upaya mengembangkan kehidupan bangsa yang sejahtera. Upaya untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera melibatkan berbagai aspek, termasuk termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan. Dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk semua warga negara. Yang kedua, kesehatan. Memastikan akses semua warga negara ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang keempat, keadilan sosial. Memastikan keadilan sosial dengan memberikan perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Yang kelima, budaya dan identitas nasional. Mempromosikan budaya, bahasa, dan identitas nasional. Yang keenam, partisipasi politik. Mendorong partisipasi aktif warga negara. Yang ketujuh, perlindungan lingkungan dengan mengadopsi kebijakan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
Untuk kesimpulannya, kemerdekaan adalah hak fundamental setiap individu dan bangsa untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa campur tangan atau penindasan dari pihak lain. Kemerdekaan mencakup kebebasan berpikir, berpendapat, beragama, serta hak untuk hidup dalam kedamaian dan keadilan. Kemerdekaan juga mencakup hak untuk mengatur diri sendiri sebagai suatu negara dan masyarakat tanpa tekanan eksternal. Upaya menjaga kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional adalah kunci untuk menjaga kemerdekaan dan nilai-nilai yang dengannya dikaitkan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.